Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan saya sendiri bernama Bramantio Dewi Caksono dan rekan saya Alfi Firmansyah. Saya Nazwa Oktaviana Cinta. Saya Radispri Soklina Smardani. Nah, kami di sini kelompok kami membahas tentang poster ilmiah dan tentang konsep. Di sini saya akan membahas berpikir dan berpikir matematis. Berpikir adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan kognitif untuk memahami, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Berpikir dapat mencakup banyak aspek seperti logika, kreativitas, dan pengambilan keputusan. Contohnya, ketika seseorang menghadapi soal matematika yang kompleks, mereka akan menggunakan pemikiran logis dan analitis untuk menemukan solusi yang tepat. Ada berpikir matematis. Berpikir matematis adalah suatu pemikiran yang melibatkan penalaran logis untuk menyelesaikan masalah dan memahami konsep. Berpikir matematis tidak hanya digunakan dalam perhitungan angka, tetapi juga dalam pemecahan masalah secara sistematis dan analitis. Nah, yang ketiga itu ada jenis berpikir matematis. Nah, jenis berpikir matematis itu terbagi menjadi ada 6. Pertama itu deduktif. Deduktif itu adalah proses menarik kesimpulan dari suatu prinsip umum ke kasus yang lebih spesifik. Contohnya itu, semua bilangan genap habis dibagi 2. Nah, yang kedua itu ada induktif. Induktif itu artinya yang bisa disebut spesifik ke umum. Nah, yang ketiga itu ada analitis. Berpikir analitis adalah cara berpikir yang memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Nah, yang keempat itu ada sintetis. Berpikir sintetis adalah kebalikan dari analitis, yaitu menggabungkan berbagai informasi untuk menemukan suatu pola atau solusi baru. Yang kelima itu ada kritis. Nah, berpikir kritis melibatkan evaluasi dan penilaian terhadap sesuatu informasi atau konsep sebelum menerima atau menggunakannya. Nah, yang keenam itu ada kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menemukan ide atau solusi baru yang inovatif dan tidak terpaku pada cara-cara yang sudah ada. Berpikir induktif. Berpikir induktif merupakan proses berpikir berdasarkan pengamatan atau pengalaman dari berbagai kasus tertentu, lalu menarik kesimpulan yang bersifat lebih umum. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian dan pembelajaran karena memungkinkan seseorang untuk memahami pola atau hubungan berdasarkan data yang ada. Halo semuanya, kita dari kelompok 6. Di sini kita akan membahas poster ilmiah kita mengenai perbandingan pola mahasiswa kos dan mahasiswa tinggal dengan orang tua. Analisis dengan berpikir induktif. Nah, di sini kita memiliki studi kasus, yaitu pengeluaran mahasiswa dipengaruhi oleh tempat tinggal. Nah, mahasiswa yang tinggal di kos cenderung memiliki pengeluaran lebih besar dan harus mengelola keuangan secara mandiri. Sedangkan mahasiswa yang tinggal dengan orang tua memiliki pengeluaran lebih kecil karena kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Studi ini menganalisis perbedaan pengeluaran kedua kelompok berdasarkan data pengeluaran selama 3 bulan terakhir, serta memproyeksi pengeluaran pada bulan keempat menggunakan pendekatan induktif dan memperhitungkan secara matematis. Nah, tujuannya yaitu menganalisis pola pengeluaran mahasiswa kos dan mahasiswa pengeluaran tinggal dengan orang tua menggunakan berpikir induktif. Yang kedua, membandingkan pengeluaran berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, yang ketiga, memprediksi pengeluaran bulan keempat dengan pendekatan berpikir induktif. Nah, metode penelitian kita itu menggunakan pengumpulan data selama 3 bulan terakhir, terus juga mengidentifikasi pola kenaikan pengeluaran, dan yang ketiga menggunakan rumus barisan aritmatika untuk memprediksi pengeluaran bulan keempat. Nah, rumusnya itu di sini ada AN sama dengan A1 ditambah M dan 1 dikali D. Nah, dengan keterangan AN yaitu pengeluaran bulan ke N, A1 pengeluaran bulan pertama, dan D selisih kenaikan pengeluaran setiap bulannya. Nah, di sini setelah kita ketahui bahwa studi kasusnya kita memiliki 2 data, yaitu mahasiswa A sebagai mahasiswa yang kos, mahasiswa B sebagai mahasiswa yang tinggal dengan orang tuanya. Nah, dari data yang sudah kita dapat, pengeluaran mahasiswa kos dan mahasiswa yang tinggal dengan orang tuanya mengalami kenaikan sebesar 50.000. Faktornya itu banyak, ada biaya makan ataupun transportasi dan juga kebutuhan akademik yang terus meningkat. Nah, untuk prediksi pengeluaran bulan keempat sendiri, kita bisa menghitungnya dengan rumus baris deret aritmatika, yaitu AN sama dengan A1 ditambah N-1 dikali D. Di sini A1-nya sebagai untuk mahasiswa A yaitu 1.250.000 ditambah 4 kurang 1 dikali 50.000. Kita dapatkan 1.400.000. Nah, untuk mahasiswa B setelah dihitung kita dapatkan 850.000.
Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kita dapatkan meskipun pengeluaran mahasiswa kos lebih besar, kenaikan pengeluaran keduanya itu tetap sama, yaitu 50.000. Hal ini menunjukkan bahwa pola kenaikan yang serupa memungkinkan prediksi tren pengeluaran dan perencanaan keuangan yang lebih efektif. Nah, dengan memahami pola ini, individu dapat lebih menyesuaikan anggaran dan juga mengendalikan pengeluaran di masa depan. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.